warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, ya. Alhamdulillah sekarang ceria semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Nadi dikasih anak muda, lalu kita berdoa. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, anak-anak, untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Siapa yang sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal semua ya? Marilah kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Kenapa kok tidak masuk, Angger? Kepentingan keluarga? Berarti Angger izin tidak masuk. Nah, sekarang Bu Guru punya game, namanya game Tebak Aku. Dengarkan ya, gamenya namanya Tebak Aku. Aku bisa terbang, tapi aku bukan burung. Aku punya sayap dan mesin. Siapakah aku? Ya, apa jawabannya? Pesawat. Aku bisa terbang, tapi bukan burung. Aku punya sayap.
Nah, sekarang Bu Guru ingin tanya, pesawat bisa terbang bagaimana caranya? Karena ya, pesawat bisa terbang karena punya sayap. Punya sayap berapa pesawatnya? 2. Punya sayap dari atas ke bawah. Kemudian mempunyai gaya angkat sehingga bisa terbang ke atas ya. Menurut kalian, apakah kalian bisa langsung membuat pesawat sekaligus? Tidak bisa, karena kita harus memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Itu namanya dekomposisi. Kalau ingin buat pesawat, harus buat kerangkanya, harus buat sayapnya, uji keamanan ya, agar untuk layak bisa terbang. Hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara sistematis dan logis ya. Sistematis itu urut, berpikir secara urut. Dengan prinsip dekomposisi. Tujuan pembelajaran hari ini memahami konsep berpikir komputasional atau dekomposisi. Nah, perhatikan gambar ini. Kira-kira kalian bisa memecah gambar ini menjadi bagian-bagian kecil? Bisa apa enggak? Nah, coba sebutkan bagian-bagian kecil dari rumah apa saja? Mobil, orang ya. Ya, bagian-bagian kecil dari rumah itu ada atap, jendela, pintu ya, terus mobil dan orang. Kemudian, ini ada gambarnya apa anak-anak? Mie. Kalau kalian ingin makan mie, apakah mie-nya bisa langsung masak? Tidak. Caranya gimana membuat mie? Merebus air, terus masukkan mie-nya, dimasukkan bumbunya, terus mie-nya siap untuk. Nah, jadi anak-anak, permasalahan itu harus dibagi menjadi bagian-bagian kecil supaya dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar atau objek yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih sederhana. Jadi, prinsip dekomposisi itu penting bagi kehidupan anak-anak untuk membantu memecahkan masalah yang besar dibagi menjadi bagian-bagian kecil supaya bisa mudah untuk diselesaikan. Supaya lebih semangat lagi, marilah kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, Bu Guru punya tugas kelompok untuk kalian. Pertama, Bu Guru bagi kelompok terlebih dahulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, di sini ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Ada tugas untuk menyebutkan bagian-bagian dari sepeda ya. Yang kedua, bagaimana cara membuat jus. Kemudian, langkah membersihkan kelas. Yang terakhir, proses membuat nasi goreng. Nah, Bu Guru bagikan terlebih dahulu tugasnya. Kalian kerjakan, diskusikan bersama kelompok ya, ditulis nama kelompoknya kemudian dijawab. Setelah selesai, kalian presentasikan ke depan ya. Setelah selesai kalian presentasikan ke depan. Silahkan dikerjakan dulu ya. Ditulis nama kelompoknya.
Guru beri waktu 10 menit ya. Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan. Ditulis nama kelompoknya ya. Anggotanya siapa saja. Di sini ya. Ini anggotanya ditulis siapa. Sudah. Lima menit lagi. Sudah selesai? Nah, sebelum kalian maju presentasi membacakan hasil kerja kelompoknya, kalian maju ketua kelasnya, perwakilan ketua kelompoknya ya, untuk mengambil undian. Kira-kira harus maju mengenai hal apa ya? Silakan, ketua kelas kelompok 1 maju. Diundi dulu ya. Materi apa yang akan dipresentasikan. Ya, pencet. Ya, kelompok 1 maju mempresentasikan tentang membersihkan. Nah, ya, silakan duduk. Kelompok 2, ketua kelompok 2. Silakan. Dan pencet. Ya, kelompok 2 membacakan apa? Buat jus buah. Ya, silakan duduk dah. Ketua kelompok 3. Pencet. Kira-kira dapat apa ini? Sama ya, coba dipencet lagi. Biar sama dengan kelompok 2, dipencet lagi. Diundi lagi. Nah, kira-kira dapat apa ini? Ada yang sama? Tidak ada ya. Kelompok 3 membuat nasi goreng. Nah, sekarang siapa dulu yang ingin maju ke depan? Sesuai dengan undian tadi ya, dibacakan hasilnya. Silakan, kelompok 1. 2 orang yang maju ya. Silakan, 2 orang yang maju. Membacanya bergantian. Dibacakan dulu dari kelompok mana, apa yang ingin dibacakan ya. Namamu aja. Ya.
Agak ke sana, tidak kelihatan. Nah. Saya dari kelompok 1. Nama saya. Nama saya Denis Prasetyo. Nama saya dari kelompok 1. Kalian ingin membacakan apa itu? Langkah-langkah membersihkan kelas. Coba dibaca. Ya. Menyapu lantai, memata meja dan kursi, membuang sampah ke tempatnya, merapikan buku putih, menata kembali meja dan kursi. Nah, jadi anak-anak dalam membersihkan kelas, jika kalian dikerjakan bersama-sama, apakah lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Jadi prinsip dekomposisi ini bermanfaat ya. Membuat kita bisa bekerja sama, pekerjaan cepat selesai. Ada beberapa tugas, apa contohnya? Menyapu lantai, terus apa lagi? Mengelap meja dan kursi. Ya, terus? Membuang sampah ke tempatnya. Merapikan buku tulis, menata kembali meja dan kursi ya. Tiap siswa memiliki tugas yang berbeda-beda, jadi tidak sendirian mengerjakannya. Agar kelasnya cepat bersih. Dah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Maju satu kelompok lagi dah. Ayo. Siapa ingin maju? Maju ke depan. Kelompok 2. 2 orang ya. Ayo dibacakan. Kami dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Hasan Ubaidillah. Saya Dwi Arifin. Nah, kalian akan membacakan langkah-langkah membuat apa itu? Jus buah. Ya, apa saja langkah-langkahnya? Siapkan alat dan bahan. Cuci buah sampai bersih. Kupas dan potong buah. Masukkan buah ke blender. Tambahkan gula dan air. Tuang ke gelas dan jus siap diminum. Nah, siapa yang suka minum jus di sini? Jus apa? Jus alpukat, jeruk. Ya, banyak sekali ya jus buah. Nah, kalau kalian ingin minum jus, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama, langkah apa yang dilakukan? Siapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan. Alatnya apa saja? Blender. Buah-buahan ya. Kemudian cuci buah dengan bersih. Kemudian Kupas dan potong buah. nah, buahnya harus dikupas dulu ya. Kemudian dimasukkan ke blender. Kemudian di jus. Supaya manis dikasih gula dan air. Kemudian dituang ke gelas. Jusnya siap diminum. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang belum maju ini? Ya, kelompok 3, silakan maju. Kelompok 3. Ya. Kami dari kelompok 3. Nama saya Ina Ronatua Senior. Nama saya Aulia Jazira Ulaneka. akan membacakan tentang apa? Cara membuat nasi goreng. Apa saja langkah-langkahnya? Siapkan alat dan bahan. Panaskan minyak di wajan. Tumis bumbu hingga harum. Masukkan nasi, aduk rata dengan bumbu. Tambahkan kecap dan garam. Angkat dan sajikan. Nah, kalau siapa yang pernah membuat nasi goreng sendiri di rumah? Pernah semua ini? Ya, kalau buat nasi goreng itu apakah langsung jadi? Harus dimasak terlebih dahulu ya. Kita buat bumbunya, digoreng sampai
rata. Kemudian, ya Pak kan? Biasanya nasi goreng pelengkapnya apa biasanya? Telur, pakai telur ya. Ya. Dan garam. Jadi perlu langkah-langkah yang harus dilakukan agar nasi goreng siap untuk disajikan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan dengan menggunakan prinsip dekomposisi, yaitu bagian-bagian dari sepeda. Coba, tadi belum ada yang maju ya. Bagian-bagian dari sepeda itu apa saja kira-kira? Ada. Nah, untuk jadi sepeda itu ada bagian-bagiannya tersendiri ya, menjadi sebuah sepeda. Kemudian proses membuat jus sudah dijelaskan tadi sama kelompok berapa tadi membuat jus? 2. Kemudian langkah membersihkan kelas. Kelompok berapa tadi yang sudah? Nomor 1. Cara membuat nasi goreng. Kelompok berapa? Nah, supaya Bu Guru ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami materi tentang berpikir komputasional dekomposisi, Bu Guru punya tugas dikerjakan secara individu. Ya, kalian kerjakan dulu. Kalau sudah bisa dikerjakan, dibaca soalnya ya. Dibaca ya. Bu Guru kasih waktu 5 menit. Kalau sudah bisa dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah selesai boleh dikumpulkan ke mejanya Bu Guru. Silakan. Selesai. Taruh sini. Selesai semua ya? Supaya kalian lebih memahami lagi materi mengenai dekomposisi, Bu Guru punya beberapa soal kuis. Mari kita kerjakan bersama-sama. Perhatikan. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan dekomposisi dalam berpikir komputasional? Kira-kira yang warna apa? Biru. Memisahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah ditangani. Coba, betul apa salah? Ya, benar.
Kemudian nomor 2. Contoh kegiatan sehari-hari yang paling tepat menunjukkan dekomposisi adalah yang mana? Apa kuning? Yang mana? Coba dibaca. Kira-kira yang mana? Ya, mengurai masalah rumah kotor menjadi bersih. Ya, benar. Nomor 3. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh penerapan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira yang mana? Biru atau ungu? Coba. Betul atau salah? Ya, benar lagi. Yang terakhir. Ciri khas dari proses dekomposisi adalah yang kuning apa orange? Yang kuning coba dibaca. Apakah benar? Ya, benar. Tepuk tangan. Benar semua. Ada lagi ya. Nah, anak-anak, kira-kira hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Dekomposisi, cara membersihkan kelas, membuat jus, apa lagi? Kemudian apa lagi? Ya. Mengapa dekomposisi itu penting? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Mengapa dekomposisi itu penting dalam kehidupan? Agar untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan apa contoh dari dekomposisi yang sudah disebutkan selain yang sudah disebutkan tadi? Kira-kira apa? Contoh yang lain? Mengerjakan PR, apalagi membersihkan rumah. Jadi prinsip dekomposisi itu membuat masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.